Halo. Tunggu selesai azan dulu Pak ya. Iya, ya. Tunggu selesai azan, dia lagi deket dulu itu. Hujan. Tutup. Sudah mulai, Bu, ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Helen, rekan-rekan guru penggerak, beserta Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 yang akan dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Ibu Trinanda. Baiklah, rekan-rekan guru sekalian, terima kasih untuk kesempatannya menghadiri kegiatan Zoom ini. Adapun kegiatan kita yang pertama adalah kita akan membacakan doa terlebih dahulu pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari fasilitator Ibu Helen. Kemudian yang ketiga kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Trinanda, dan yang terakhir yaitu doa penutup. Baiklah, untuk mulai membuka kegiatan diseminasi modul budaya positif ini, marilah kita berdoa di dalam hati sejenak. Semoga kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu sambutan. Kami persilakan kepada Ibu Helen untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, yang belum kenal ya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan karunia-Nya jualah sehingga kita malam hari ini bisa mengikuti diseminasi atau berbagi praktik baik modul budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Bu Trinanda Rizky.
Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Langsung saja Bapak Ibu, acara ini adalah bentuk penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tri. Jadi ada beberapa hal yang harusnya kita ketahui, tapi belum kita ketahui, yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Nanda Rizky. Bagaimana penerapan budaya positif ini di sekolah. Kendalanya apa, nanti bisa diskusikan di forum ini, Bapak Ibu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan CGP Angkatan 10 yang sudah semangat dan memotivasi rekan yang lain, Bapak Ibu. Kemudian pada Bapak Ibu juga yang sempat hadir pada malam hari ini, semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Trinanda Rizky nanti akan mendapatkan pencerahan bagi Bapak Ibu, kita akan mendapatkan ilmu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak Yip yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu semua, semoga kita dipermudah dalam mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helen untuk sambutannya. Teman-teman semua, harapannya malam ini kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Apa yang akan dipaparkan oleh Bu Trinanda nanti bisa saja dapat menjadikan contoh pembelajaran praktik baik dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing nantinya. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya kita masuk kegiatan inti, yaitu pemaparan yang akan dilakukan oleh Bu Trinanda tentang budaya positif. Kepada Ibu Trinanda, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yayep. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya sudah bergabung dalam diseminasi atau praktik penyebaran budaya disiplin positif ini. Jadi sebelumnya pada malam ini saya akan memaparkan tentang penyebaran disiplin positif modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan CGP dan pada kepala sekolah saya, Ibu Dahlia, wakil kepala sekolah, dan seluruh rekan-rekan guru yang sudah hadir malam ini untuk bergabung dalam kegiatan destinasi ini. Baiklah, langsung saja kami akan menampilkan share screen Bapak Ibu ya tentang budaya positif. Baiklah, aksi nyata modul 1.4 saya itu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya CGP Angkatan 10 Musi Banyuasin oleh Trinanda Rizky.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator kami, Ibu Helen, dan PP kami yaitu Ibu Komalasari. Lanjut, Bu. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan murid impian yang menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu Bapak Ibu sudah sedikit banyak mengetahui tentang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila kita sudah seperti yang kita ketahui sebelumnya semua kan Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah analogi atau perumpamaan siswa kita itu seperti kita memeliharanya seperti menanam padi. Jadi, di mana penanam padi itu kita rawat, kita pupuk, kita semprot, dan kita jaga sehingga akhirnya menimbulkan atau menghasilkan padi-padi yang bulirnya bagus dan berhasil. Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, saya mempunyai permainan atau bisa dikatakan kegiatan, yaitu kegiatan pemantik, yaitu coba buka. Jadi dari Bapak Ibu saya minta 2 orang yang bersedia, 1 yang sebagai yang membuka, mengepal tangannya, dan 1 lagi sebagai yang membujuk untuk membukanya. Adakah Bapak Ibu yang bersedia? Silakan raise hand. Oke, Pak Agus dan Pak Hasbi. Silakan Pak Hasbi. Jadi 30 detik untuk Pak Hasbi ya waktunya, dan 30 detik untuk Pak Agus. Silakan. Oke, silakan Pak Hasbi. Dimulai. Saya yang apa ini Pak? Yang mengepal atau yang membuka ini Pak? Pokoknya kayak tinju nih Pak kita nih. Jadi sama-sama mengepal. Oke, saya mengepal, Pak Hasbi membuka. Oh iya. Oke, saya mengepal. Saya merayu berarti ya? Oh jangan loh. Oke, saya mengepal. Ya. Baik, ini Pak. Saya mempunyai apa sih? Nah, yuk silakan. Baik. Pak Agus, jika Pak Agus buka kepalan tangan Pak Agus, maka pena yang ada pada tangan Pak Agus saya ganti dengan 10 kali lipat pena yang lebih bagus. Bagaimana Pak Agus? Masih belum menarik itu Pak. Oh, masih belum menarik. Oke. Siap. Ya, kita unsurnya nggak boleh munafik Pak ya. Harus dibuka berarti kalau misalkan memang janjinya tepat. Oke, setuju. Oke. Kalau sesuai dengan... Iya, siap Pak Agus. Sesuai dengan ini silakan kalau sesuai. Iya. Oke, yuk. Baik Pak Agus. Sesuai dengan tawaran. Siap. Baik Pak Agus, saya analogikan sederhana. Jika Pak Agus membuka kepalan Pak Agus, artinya Pak Agus sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan siswa di sekolah Pak Agus.
Tapi kalau Pak Agus tetap pada kepalan Pak Agus, artinya masalah di sekolah Pak Agus tentang siswa Pak Agus tentang murid yang khusus itu tidak akan terselesaikan sampai kapanpun. Bagaimana Pak Agus? Belum Pak. Ini senjata saya loh. Artinya Pak Agus nggak peduli sama sekolahnya ya, sama masalah siswanya ya. Tidak peduli lah. Ini kan senjata saya. Oh iya, gitu Pak. Pena adalah senjata untuk mencari uang Pak zaman sekarang. Iya. Sebentar Pak, saya mikir dulu. Tapi 3 detik tadi Bu Tri ya? 30 detik. Oh, 30 Ini Pak, detik. Pak Hasbi, ini bayangkan pena Jadi bendahara tambah 30 sekolah Pak. Oh gitu, oke. Yuk. Ini penanya kepala sekolah ini, penanya bupati ini, penting nih Pak. Apalagi Iya. penanya presiden ini Pak. Iya. Dua. Baik, Pak Agus, ini saya ada surat untuk pencairan dana terkait dengan pembangunan sekolah kita. Bisa Pak Agus tanda tangani. Kalau tidak ditandatangani ini maka sekolah kita fasilitasnya tidak akan maju dan berkembang, dan bangunannya akan tetap seperti ini sehingga anak didik kita belajarnya menjadi terhambat Pak. Bagaimana Bapak siap untuk menandatangani untuk kemajuan sekolah kita pencairan dana ini? Enggak Pak, masih belum ini. Belum ya? Ini itu kan sifatnya umum ini. Ini kan ini punya saya pribadi loh Pak. Iya. Pak Yep bisa bantu Pak Yep? Sepertinya Teguh Pak. pendirian. Bu Iya. Erni pacak nih. Nah, Iya, mati iya. kalau gue nih. Mm-mm. Ini bisa loh ditukar ini. Maut. Mau. Oke. Maksudnya apa itu tuh? Pak Jadi Agus gini, berarti jadi teguh gini pendirian loh. ya. Jadi Saya mempertahankan prinsip pena ini karena kenapa? Kalau tadi Pak Hasbi menggunakan kalimat, oke Pak, kalau seandainya pena ini Bapak bikin paspor untuk pergi haji gimana Pak? Oke, saya setuju. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu Mantap kali Pak, mulia prinsipnya. sekali. Pak Agus. Iya. Oke, terima kasih loh Pak Hasbi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Tri. Oke, Bu Tri kembali Sekarang Bu Tri. giliran ditukar, giliran Pak Hasbi yang dirayu Pak Agus untuk kepalan tangannya. Apakah Pak Hasbi bisa tergoda dengan Pak Agus? Ya, saya gampang tergoda Bu. 30 detik ya. Silakan Pak Oke, Agus. silakan. Oke, Pak Hasbi punya apa loh? Saya punya sesuatu yang sangat berharga dalam ini Pak. Bapak belum mengetahui sih. Isinya. Ya. Oke. Besok kita ke Sreka Pak mancing gabus. Itu kelemahan saya Pak. Gini aja loh, Pak Hasbi besok sekolah kan? Besok kita nggak usah sekolah, hari Senin nggak usah sekolah, seminggu ini kita nggak usah sekolah, kita main ke Ampala, kita mancing iwak gabus sama iwak toman Pak. Gimana Pak? Maaf Pak, ya tanggung jawab saya jauh lebih penting ketimbang hobi saya Pak. Oke. Tapi banyak temannya loh Pak, itu dari klub-klub kemarin tuh banyak loh Pak. Rokok, oke lah. Minyak sama makan ada Pak lah sama kami. Ya. Terima kasih Pak penawarannya, tapi tetap pada harga yang lama. Masih tetap harganya lama, oke. Ya. Tapi ada ceweknya Pak Melo Pak soalnya Pak. Mohon maaf Pak, istri sudah menunggu di rumah. Istri sudah menunggu, oke. Yakin itu Pak, ada Melo, sayang itu Pak. Gimana kalau libur nanti Pak? Kalau libur nanti kan bentar lagi ini. Kalau kami SD ini sudah selesai ini untuk besok terakhir. Gimana kalau hari Minggu sampai minggu depan kita mancing Pak? Belum bisa Pak, kita tunggu saatnya libur biar bisa mancingnya lebih puas. Oke. Pak Hasbi pengen nggak pindah sekolah Pak? Oh, aduh. Pengen Pak. Pengen. Pengen? Ya. Pengen Pak Hasbi pindah Ya. sekolah? Jadi kalau seandainya dalam minggu depan Pak Hasbi kalau dalam seminggu jarak hari Senin ke depan Pak Hasbi dipanggil oleh kepala dinas untuk dilantik jadi kepala sekolah di tempat lain, Pak Hasbi masih tetap mau ngajar di situ atau tempat yang baru Pak Hasbi? Oh enggak Pak, saya siap dilantik di tempat yang baru. Saya buka kepalan tangan. Oke, sip, setuju aku. Oke. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasbi dan Pak Agus. Ya, Bu Tri. Sangat luar biasa, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan pemantik tadi ada dua rekan kita yaitu Pak Agus dan Pak Hasbi, di mana Pak Agus ini berhasil
mempertahankan kepalan tangannya walaupun Pak Hasbi itulah merayu-rayu kecuali naik haji tadi Pak Hasbi kurang itu. Terus kalau Pak Hasbi akhirnya membuka kepalan tangannya, membuka kepalan tangan Pak Hasbi tersebut dengan kena bujuk rayunya Pak Agus. Nah, jadi dari hasil dari kegiatan pemantik tadi, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan alasan mengapa yang Pak Hasbi dan Pak Agus ini ada yang membuka dan ada yang menutup kepalan tangan tersebut. Nah, apa yang membuat mereka membuka dan menutup kepalan tangan tersebut? Kira-kira rekan-rekan ada yang bisa? Silakan raise hand. Ya, Ibu Risdayanti, silakan Bu. Oke, kalau menurut saya itu kelihatannya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai Jadi, kebutuhan. Dari jawaban Pak Agus lagi butuh dia kalau dikasih naik haji gitu. Sedangkan Pak Asbi juga dia yang lain-lain tuh sebenarnya mau, tapi kalau seandainya kepala sekolah mengizinkan kayak itu tadi ya, misalnya kepala sekolah mengizinkan, mungkin oke juga mau itu. Tapi berhubung nggak mungkin gitu kan, bukan libur. Tapi mau dijadikan alasan yang lain itu tadi, mau jadi kepala sekolah, ya kesempatannya ada, oke. Ya jadi kebutuhannya kalau saya lihat. Itu aja Bu Trinanda. Iya, Kasih. Terima kasih Bu Risdayanti. Jawaban yang sangat luar biasa hebatnya. Jadi iya, mungkin ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari apa yang kita butuhkan, Bu. Jadi nanti akan kita lanjutkan. Ini hanya pemantik saja. Kita lanjut ke materinya. Terima kasih semuanya untuk kegiatan pemantik ini. Terima kasih untuk tanggapannya. Jadi lanjut. Dr. William Galzer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi malam ini kita akan membahas tentang makna kontrol Bapak Ibu ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsinya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini miskonsepsinya. Lanjut. Nah, sedangkan Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon, Bapak Ibu, ada teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita semua. Jadi kalau teori kontrolnya, realitasnya atau kebutuhan itu kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dia bertolak belakang Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun itu perilaku, baik buruk ataupun baik, itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang pemantik tadi, Pak Hasbi dan Pak Agus tadi, hanya Pak Agus dan Pak Hasbi yang bisa mengontrol. Walaupun dirayu di bagaimanapun, kalau kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa buka, kita bisa tutup, hanya kita yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa Bapak Ibu untuk mengontrol orang lain. Jadi siswa itu tidak bisa kita arahkan apa yang kita mau, yang harus kita itu tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau si stimulasi respon, pemaksaan pada saat itu terjadi pemaksaan, maka itu bujukan itu akan gagal Bapak Ibu hasilnya. Itu tidak akan berhasil. Terus model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Walaupun positif negatif itu model berpikirnya itu menang-menang. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk lagi materinya lebih dalam lagi, biar tidak mumet, ada ice breaking. Saya sebagai pemateri atau pemberi berbagi praktik baik ini, sepertinya ingin melemparkan lagi kepada teman-teman rekan sejawat. Kira-kira ice breakingnya ada yang bersedia untuk raise hand, Bapak Ibu? Oke, Pak Asbi, silakan Pak Asbi lagi. Pak Yep saja Bu, itu Pak Yep sudah angkat tangan juga Pak tuh. Yeyep sudah raise hand Mas juga Asbi tadi. duluan. Oke, kami beri Dua-duanya. kesempatan pada Pak Yeyep. Silakan Gantian, Pak Yeyep. dua-duanya. Bagaimana Pak? Lanjut Pak Asbi. Oke, Lanjut. siap Pak. Usip. Kita mulai dari ice breaking pertama Bapak Ibu, awal adalah akhir. Oh ya, oke. Ya. Jika Inggris adalah Srikaya, maka India itu apa, Bu? Bapak Ibu? Atau clue-nya saya kasih dua biar lebih mudah. Jika Inggris adalah Srikaya, kemudian apa namanya, India itu apel. Nah, itu Bu Pasil sudah angkat tangan tuh. Nah, itu pasti. Jika Inggris adalah Srikaya, Ya, Bu. maka Dan apa namanya? Lupa. India adalah apa, Bu? India adalah Argentina. Oh, Kurang buah-buahan tepat, Bu. ya? Buah-buahan ya? Ya, buah-buahan, Bu. Oke. Buahan, Bu. India adalah anggur. Iya, benar sekali. Luar biasa yuk, Pasil satu kali saja udah gampang. Atau lagi Bapak Ibu? Lagi Pak Asbi. Oke. Coba kita lagi. Terima kasih Bu Fasil. Kita masih orang ketiga, masih ingat Bapak Ibu? Masih. Oke. Jangan lupakan orang ketiga clue-nya. Orang pertamanya Bu Erni, orang keduanya Pak Yeyep, orang ketiganya siapa Bapak Ibu? Orang ketiganya Pak Agus. Iya, benar sekali. Luar biasa. Pak Yeyep sudah ketemu clue-nya. Kita coba lagi Pak Saya Yeyep ya. tuh nggak bisa-bisa sih Yang lain. Suruh Bu Erni. nggak Yang bisa jawab Bu Erni. Pak yang gini. Oh, Bu Erni belum nyambung Pak Yeyep. Kita coba satu kali lagi Pak. Pak Yeyep nggak usah jawab ya. Oke, siap. Oke. Orang pertamanya Pak Yeyep, orang keduanya Ibu Risdayanti, orang ketiganya siapa Bapak Ibu? Bapak, Salah. Pak Yeyep diam Pak Yeyep. Lagi mau dua Bu Erni, ayo. aku nggak bisa yang ini, bener-bener nggak bisa aku. Orang ketiganya itu Bu Erni. Ya kan Pak Yeyep? Betul. Orang ketiganya Bu Iya. Erni, ya betul. Satu kali lagi ya. Oke. Orang pertamanya Bu Tri. Orang keduanya Pak Herwan tadi ya, ada Pak Herwan kalau tidak salah. Ya, orang Pak Erwin. Oh, Pak Erwin ya, orang keduanya Pak Erwin. Orang ketiganya siapa Bapak Ibu? Ayo. Pak Yeyep, orang ketiganya siapa Pak Yeyep? Orang ketiganya Pak Abdul Kohar. Iya, Pak Abdul Kohar, Bapak Ibu. Bu Erninya. Ya, Pusing, Ibu Risdayanti sepertinya lagi menganalisa. Saya kasih clue-nya lagi Bapak Ibu. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya itu Bu Darwati.
Kemudian orang keduanya kepala sekolah kita, Ibu Dahlia. Kemudian orang ketiganya siapa Bapak Ibu? Oke, Ibu Widya, silakan Bu Widya. Orang ketiganya Bu Erni. Iya, benar sekali, luar biasa. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bapak Ibu, kembali ke Bu Tri, silakan. Nggak usah dikasih jawabannya Bu, nggak usah dikasih tahu biar mereka Lanjut ini. ke modul Ya. 2 aja untuk Bu Erni ya. Ketiganya. Ya terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk ice breaking-nya untuk Pak Hasbi dan kawan-kawan yang berpartisipasi. Selanjutnya kita lanjut ke materinya Bapak Ibu ya. Lanjut ke materi ini, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Jadi apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu? Mungkin kalau saya itu, kalau disiplin itu sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang penuh aturan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sama pendapatnya seperti itu waktu pertama sekali mendengar kata disiplin. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang terhadap orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Kita selalu mengaitkan istilah disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal disiplin merupakan proses belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward maupun ancaman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bertindak mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin ini kita menghilangkan embel-embel imbalan, reward, dan ancaman dan hukuman Bapak Ibu. Lanjut. Disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ada dalam Bio Primary Years program PYP, sikap murid dan keterampilan hidup. Kalau profil pelajar Pancasila, tentu kita semua sudah tahu nilai-nilai kebajikannya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu kita sudah paham betul. Nah, kalau menurut Bio PYP, ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dalam diri. Nah, sekarang lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam modul 1.4 ini saya sebenarnya merasa sangat tertampar dengan kebutuhan dasar manusia setelah mempelajari modul ini. Kebutuhan dasar manusia inilah yang sebenarnya harus benar-benar kita pelajari dari siswa-siswa kita. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah merangkah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, begitu juga dengan siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup itu ada 4: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup, kebutuhan dasarnya ada kesehatan, rumah, pakaian, keamanan, dan makanan tentunya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kebutuhan dasarnya itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung standar pendidikan nasionalnya, Bapak Ibu ya, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Diana Gozen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan pujian, imbalan, atau penghargaan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan imbalan ini termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah, ada motivasi internalnya, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang diyakini. Jadi, ini motivasi internal yang sebenarnya adalah PR kita semua. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi, kita itu menganggap oh, siswa aku nih sudah bisa mendisiplinkan siswa, tapi sebenarnya itu gagal, Bapak Ibu. Itu ada 2 konsep, itu hukuman dan penghargaan. Nah, jadi selama ini sebelum mempelajari modul 1.4, saya juga merasakan bahwa ini adalah konsep disiplin saya. Ternyata ini suatu kegagalan. Hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat satu arah dan memaksa. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Menyakitkan, tidak terencana, tiba-tiba ada kesempatan sebelum dan sesudahnya. Dapat berupa fisik maupun psikis dengan kata-kata maupun perbuatan. Murid menjadi tidak nyaman, murid menjadi rendah diri. Itu kalau dengan hukuman. Kalau konsep disiplinnya dengan penghargaan, penghargaan adalah bentuk pengendalian seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yaitu dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas Bapak Ibu ternyata, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Selanjutnya, konsep disiplin
disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid, tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi melibatkan proses kolaborasi dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus menghormati atau memperlakukan orang lain. Fokus dalam pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi tadi masih jangka pendek ya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini perbedaannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, kasus ini siswa ini tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Jadi, kalau dengan hukuman, guru yang menghukum murid tersebut untuk berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Guru memarahi murid tersebut dan murid menjadi takut. Itu kalau dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi murid untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu perbedaannya. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol ini silakan Bapak Ibu kita renungkan masing-masing kira-kira kita di posisi kontrol yang nomor berapa sekarang. Jadi ini posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu ada posisi kontrol teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir itu manajer. Lanjut, Bu. Nah, jadi 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu kata-katanya, kamu ya patuhi peraturan sekolah dan berdiri di sana di lapangan hormat bendera selama 1 jam. Itu contoh kata-katanya kalau penghukum ya Bapak Ibu. Kalau pemberi rasa bersalah, beberapa kali Ibu harus beritahu kamu, Ibu kecewa sama kamu dan lain sebagainya. Pokoknya sehingga siswa tersebut merasa bersalah Bapak Ibu. Terus kalau yang teman, ayolah yang tertib, buat Ibu guru bangga. Tidak apa-apa kamu salah, tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Jadi situasi di mana siswa itu merasa nyaman dan merasa dia itu menganggap bahwa gurunya itu tidak marah dengan dia. Sebagai teman Bapak Ibu, pemantau, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Setelah upacara kamu pergi ke koperasi beli atribut dan jangan diulangi lagi ya. Nah ini kalau sistem pemantau itu di mana seorang guru itu mengerjakan menerapkan disiplin itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pantauannya masing-masing. Biasanya ini berdasarkan aturan dan sudah tertulis. Misalnya kalau melanggar jam belajar atau keluar jam pelajaran sekolah, maka anak tersebut tidak boleh istirahat. Itu aturannya. Maka kalau kita sebagai pemantau, kita melaksanakan sesuai dengan aturan sekolah itu sebagai pemantau. Nah, yang posisi yang paling bagus yaitu terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi siswa itu ditanya sendiri, apakah mereka merasa bersalah? Terus kira-kira bagian yang mana yang mereka itu merasa bersalah?
dari peraturan sekolah atau keyakinan sekolah tadi. Nah, sekarang kalau dia merasa bersalah, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan siswa itu? Nah, itu kalau di posisi manajer, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Misalnya, contoh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kata-kata yang keluar dari guru kalau ini posisi kita sebagai posisi kontrol yang hukuman, Bapak Ibu. Lanjut. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kata-kata ibu ini kepada Adi tadi, kira-kira saya minta raise hand-nya sambil biar tidak ini dengan materinya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi? Silakan raise hand Bapak Ibu. Ya, Pak Yayep. Posisi teman, Bu. Iya, posisi teman ya. Ada yang lain? Ibu Erni. Pembuat rasa bersalah, Bu. Ya, membuat rasa bersalah ya. Iya, mungkin ke pembuat rasa bersalah Pak Yayep ya, karena sudah mengecewakan ibu katanya. Benar-benar kecewa sekali. Iya. Lanjut, Bu Dar. Hujan. Nah, ini Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke Bapak, bukan, kenapa terlambat lagi sambil tertawa riang? Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil tersenyum-senyum. Nah, ini kira-kira raisennya Pak Agus? Posisi kontrol apa Pak Agus? Sebagai teman itu mungkin, Bu. Iya, teman ya. Lebih tepatnya ke teman. Karena cengengesan dengan anak muridnya sambil tertawa riang, sambil senyum-senyum. Lanjut. Makasih Pak Agus ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, Bapak Ibu, silakan raise hand-nya. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Ya, silakan yang raise hand Pak Agus ya. Itu saya sekali, Bu, itu, Bu. Apa? Itu saya sekali itu wataknya. Oh, Pak Agus sekali wataknya ya. Kira-kira itu posisi apa Pak Agus? Itu hukuman tuh. Hukuman ya. Oke, Ibu Risdayanti Bu. Kira-kira Bu? Pemantau ya. Kamu terlambat 15. Iya Bu. Jadi kata Pak Agus ini hukuman. Sekarang Ibu Risdayanti katanya pemantau. Bagaimana Bu Erni? Kira-kira ini posisi kontrol pemantau atau hukuman? Pemantau. Kan sesuai Pemantau ya. Ya, mungkin lebih kedekatnya ke pemantau Pak Agus ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Karena pemantau itu dia berdasarkan aturannya tadi. Jadi konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya misalnya mengerjakan apa? Nah, itu. Jadi kalau terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Jadi si siswa tadi sudah tahu. Maka ini posisi kontrol pemantau. Ya, benar sekali Bapak Ibu Guru. Ibu Risdayanti, terima kasih Bu. Lanjut. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol yang paling bagus katanya. Posisi kontrol apa? Silakan resen. Ya, Ibu Husnul. Silakan Bu Husnul. Posisi kontrol restitusi. Iya. Restitusi atau apa? Manajer yang paling yang kelima ya Bu Husnul ya. Ya. Terima kasih. Jadi ini adalah
posisi control manager. Nah, sekarang kita ke slide yang penghujung Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan kalau dulu itu peraturan kelas. Nah, sekarang ini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Lanjut. Oke, lanjut Bu Dar. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nanti dilanjut di slide-nya, slide berikutnya. Keyakinan kelas karena kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Iya Ibu, karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Iya, terima kasih Bu. Ada kawan-kawan yang lain, rekan-rekan? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Ya Ibu Husnul, silakan Bu Husnul. Mengapa keyakinan bukan peraturan yang selama ini? Karena kalau itu peraturan berarti dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kalau itu keyakinan dibuat, itu sesuai bahwa dibuat oleh guru dan siswa, bahwa suatu keyakinan itu bahwa mereka, baik guru maupun siswa, bisa menerapkan keyakinan tersebut. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Husnul. Terima kasih Bu. Jadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena jawabannya itu sudah bagus-bagus dan benar semua. Mengapa kita ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebelum saya menjelaskan kan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian jawaban kita biasanya itu untuk keselamatan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan besar jawaban kita adalah kesehatan dan untuk keselamatan. Jadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yang seperti jawaban dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dahlia dan Ibu Husnul tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini disepakati bukan cuma peraturan sekolah yang buat, tapi seluruh warga sekolah menyepakati. Pembentukan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seumpamanya keyakinan kelas itu tidak efektif menurut kita refleksi lagi, kita tinjau lagi Bapak Ibu. Lanjut Bu Dar. Nah, segitiga restitusi. Jadi, keyakinan kelas tadi seperti itu, sekarang bahasan yang terakhir itu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu sebelumnya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sejawat semuanya sudah mengenal segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan.
itu proses segitiga restitusi, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi siswa misalnya membuat kesalahan itu, kalau pakai segitiga restitusi kita tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi seperti pemantau tadi. Kita stabilkan dulu identitas itu. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi, jika siswa tersebut melakukan tindakan yang salah, maka kita menstabilkan identitasnya dulu, Bapak Ibu. Ternyata kita tidak langsung marah-marah dengan siswa tersebut, dan ini adalah sesuatu kesalahan saya. Saya mengakui bahwa banyak sekali kejadian yang saya alami, dan saya ternyata selama ini sangat salah dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata setelah menstabilkan identitas, siswa tersebut kan jadi stabil tuh. Jadi validasi tindakan yang salah, baru kita validasi tindakan yang salahnya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Itu kalau tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Lanjut, Bu Dar. Nah, validasi tindakan yang salah, ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu yang salah, kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Jadi kita sebagai murid itu, sebagai guru itu juga mengatakan wajar kamu melakukan hal seperti itu. Saya pun wajar juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kita seperti itu kan dulu Bapak Ibu. Jadi siswa itu merasa tidak dihakimi. Terus yang keempat menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dikaitkan dari kegiatan mereka tadi, setelah kita ini tadi baru validasi tindakan yang salah. Apa keyakinan kelas kita? Kita kembalikan lagi kepada murid pertanyaan tersebut. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan untuk restitusinya, Bapak Ibu. Yang ketiga. Lanjut. Apa keyakinan kelas kita tadi ya? Lanjut, Bu Dar. Nah, demikianlah Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif ini mungkin rada ngebut karena materinya juga lumayan banyak di modul 1.4 ini, mulai dari posisi kontrol yang pertama tadi mulai dari kebutuhan dasar manusia, yang kebutuhan murid yang hanya sepintas saya bahas karena waktunya mungkin. Jadi disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itulah penutup dari materi dispensasi saya pada malam ini. Terima kasih Bapak Ibu
atas waktunya sudah meluangkan untuk saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Trinanda, bagus sekali materinya tadi. Jadi Bapak Ibu, Bu Trinanda tadi telah melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif, di mana Bu Trinanda tadi telah menyampaikan materi tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada tentang 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga resolusi. Semoga dengan materi tadi dan apa yang disampaikan oleh Bu Trinanda tadi dengan contoh-contohnya dapat kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita tercipta lingkungan dan budaya positif menuju ke arah pendidikan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini moderator membatasi mungkin ada terlebih dahulu di sesi ini 2 pertanyaan, mungkin yang ingin ada umpan balik atau apa yang ingin disampaikan kepada pembicara kita, Ibu Trinanda. Kepada rekan-rekan guru dan rekan-rekan peserta yang menghadiri GMIT malam ini, silakan untuk raise hand jika ada pertanyaan ataupun umpan balik yang ingin disampaikan. Kami silakan. Ya, Ibu Husnul Khotimah dan Ibu Isdayanti. Kami persilakan kepada Ibu Isdayanti terlebih dahulu, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan keyakinan kelas itu. Memang kalau dulu peraturan gitu kan, biasa kalau peraturan berarti ada hukuman. Kalau keyakinan kelas cenderung untuk bukan hukum, tapi mengarah pada kesadaran nilai-nilai gitu ya. Nah cuman kita apa ya, maksud saya itu artinya harus dalam satu sekolah paling tidak dibuat gitu ya kesepakatan bersama gitu. Karena kayaknya ini dibilang mudah tapi berat gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Saya pengen solusinya gitu. Paling tidak ada yang memberikan gambaran, ada yang mungkin sudah menerapkan tentang keyakinan kelas ini supaya betul-betul efektif. Karena di zaman sekarang ini generasi kita ini lebih agresif, gitu menurut saya lebih agresif. Itu saja. Terima kasih Pak Lihat sudah ini memberikan kesempatan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isdayanti tadi telah menanyakan tentang bagaimana penerapan keyakinan kelas. Mungkin ada contoh-contoh yang bisa didapatkan sehingga keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan baik di sekolah. Selanjutnya kita silakan kepada Ibu Husnul. Ibu Husnul silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi ada beberapa anak sudah saya lakukan berbagai cara, tapi sering sekali masih tetap melanggar peraturan kelas yang dibuat, dirubah lagi, kemudian dilanggar lagi oleh anak-anak yang memang sepertinya agak ngeyel bahasanya itu gitu. Bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi ada 2 rekan guru yang memberikan umpan balik atau pertanyaan. Yang pertama saya bacakan kembali dari Ibu Isdayanti. Bu Isdayanti ingin bertanya bagaimana tentang penerapan keyakinan kelas yang baik itu di kelas agar tetap berjalan dan menjadi budaya yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Husnul. Nah, di sini Ibu Husnul sudah membuat keyakinan kelas di sekolahnya. Namun ada beberapa siswa yang sering melanggar peraturan tersebut.
Ibu Husnul menanyakan bagaimana sih solusinya agar mungkin anak tersebut tidak melanggar lagi, padahal keyakinan sudah dibuat. Oke, kepada Ibu Trinanda selaku pembicara kita malam ini mungkin bisa memberikan pemahaman. Kami silakan kepada Ibu Trinanda. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Krisdayanti dan Ibu Husnul. Yang pertama dari Ibu Krisdayanti, bagaimana penerapan keyakinan kelas itu di kelas? Baiklah, seperti yang tadi telah saya bicarakan, bahwa penerapan keyakinan kelas ini adalah suatu PR bagi kita semua, karena ini mudah diomongkan, tapi dalam penerapannya itu adalah suatu tantangan bagi kita semua. Jadi penerapan itu kalau yang sebenar-benarnya awal pertamanya deh, kita harus setiap kali pertemuan kita masuk kelas itu selalu memberikan wejangan tentang keyakinan kelas kita. Selalu mengingatkan sebelum mulai pembelajaran itu kita selalu mengingatkan keyakinan kelas kita. Makanya prosedur pembuatan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak dan universal. Jadi siswa itu dengan sangat mudah akhirnya dalam 3 kali 4 kali pertemuan itu dia sudah hafal tuh di keyakinan kelasnya seperti apa. Apa-apa yang disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, jika dalam kelas tersebut siswa masih tetap melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut, tentu kan ada namanya konsekuensi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, untuk yang Ibu Husnul tadi, ada beberapa siswa yang ngeyel, ya pasti di setiap sekolah manapun pasti itu ada beberapa siswa yang tidak akan mengidahkan keyakinan kelas, bahkan peraturan sekalipun mereka tidak akan mengindahkan. Itu adalah PR kita bersama, jadi mungkin keyakinan kelas tersebut, siswa yang ngeyel tersebut sering-sering dipanggil kali Bu Husnul. Nah, dipanggil terus, mungkin nanti dibantu dengan Ibu Fasil untuk menjelaskannya, karena ternyata siswa yang ngeyel tersebut sebenarnya berarti kebutuhan dasar manusianya itu belum terpenuhi. Kali Pak Yayat ya, belum terpenuhi. Entah kita belum mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Nah, itu adalah PR kita untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia yang bagaimana, yang siswa ini tidak berubah-ubah. Dibikin peraturan yang baru, masih dia tulah yang melanggarnya. Jadi kita perlu identifikasi mungkin kebutuhan dasar manusia yang mana yang mereka belum penuhi. Untuk lebih lengkapnya mungkin saya minta bantuan dengan Ibu Fasil, Bu, untuk menjelaskan sedikit lebih rinci. Ibu Helen. Baik, terima kasih Bu Trinanda. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam modul 1.4 ini kompleks sekali, berbicara tentang bagaimana perlakuan kita ke siswa. Sebagai gambaran kita selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah kita berbuat. Yang pertama, bahwa siswa kita itu lahir dari orang tua yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua siswa. Pasti ada dalam sekolah itu siswa yang sudah dinasehati tapi masih saja melanggar. Kembali lagi, pertama motivasi, kebutuhan dasarnya. Kita sering-seringlah berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita marah, belumlah kita bicara dari hati ke hati, siswa sudah takut duluan. Bagaimana dia mau mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan itu? Kita sudah marah-marah, akhirnya mereka sudah berontak lagi. Nah, kemungkinan kebutuhan yang belum terpenuhi adalah bisa jadi kurang perhatian. Jadi siswa itu minta perhatian Bu Husnul.
Makanya dia selalu aja buat ulah ya. Jadi kalau dia buat ulah kan dipanggil guru tuh, dipanggil terus. Nah, dia butuh perhatian. Mungkin juga dia butuh kasih sayang. Jadi bicarakan dari hati ke hati. Apa sih yang menjadi kebutuhan dia yang belum terpenuhi? Tanyakan pakai segitiga restitusi. Tanyakan, apakah ini sudah benar nak? Benar nggak nak kamu melanggar ini? Kalau misalnya dia ngerasa, oh tidak bu, ini salah. Oh kalau salah-salahnya di mana? Kalau kita nanya keyakinan apa yang kamu langgar, mungkin dia belum paham ya Bapak Ibu ya. Paling kita nanya gini, di bagian mana kamu merasa tidak nyaman bahwa ini kamu rasa melanggar? Tanya ini bu, ribut di kelas nih, harusnya tertib ini. Jadi kita diskusi dulu. Tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Memang harus dari awal. Motivasi pun kan ada 3 motivasi nih. Motivasi dari karena takut hukuman, motivasi ingin penghargaan, kemudian motivasi dasar dari siswa itu sendiri. Nah, yang paling susah itu adalah motivasi yang dari siswa itu sendiri. Gimana caranya sih kalau misalnya supaya mereka bukannya takut hukuman kan berarti kalau ada Bu Tri aja, nah ada Bu Tri, ayo kita bersih-bersih. Kalau Bu Trinya nggak ada, ya udah biarin aja sampahnya, kan? Kemudian motivasi karena ingin penghargaan. Nah, ada Bu Husnul, biar kita dipuji Bu Husnul anak yang rajin, maka kita belajar gitu ya. Nah, motivasi ketiga itu yang harus kita latih, Bapak Ibu, yang harus kita latih. Motivasi yang ada pada diri siswa. Ya itu, jadi bicaralah dari hati ke hati, seringlah panggil, bukan manggil di depan banyak orang ya. Disepikan dulu, tanya gitu, apa sih kebutuhannya? Kenapa dia bisa melanggar terus-menerus walaupun dia tahu itu aturan? Saya yakin anak itu tahu aturan, ya. Nah, mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan Bu Tri. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Helen sudah menambahkan. Mungkin ada teman yang lain atau cukup? Bagaimana? Ya, Ibu Kepala Sekolah, Bu Dahlia, kami persilakan Bu untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ini misalnya ada siswa yang datang terlambat masuk ke kelas. Jam pelajaran sudah dimulai. Siswanya baru datang, yang lain sudah belajar, siswa baru masuk ke kelas. Nah, kira-kira bagaimana langkah atau prosedur yang akan dilakukan oleh guru dengan memakai segitiga restitusi tadi? Berikan gambarannya. Nah, itu saja. Terima kasih Bu Trinanda Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jika ada siswa yang datang terlambat dan sudah beberapa menit waktu berjalan masuk, siswa tersebut datang terlambat dan bagaimana kita menyelesaikan melalui segitiga restitusi. Baik, saya akan mencoba menyelesaikannya. Kalau seandainya kurang-kurang ditambahkan ya teman-teman. Jadi kalau segitiga restitusi kita di mana di sini kan posisinya tidak langsung menghukum, langsung mengidentifikasi dulu, validasi identifikasi masalahnya dulu, menetralkan identitasnya dulu. Jadi siswa tersebut kita panggil, terus kita tanya. Kalau melalui posisi kontrol itu restitusi itu kan posisi manajer. Jadi kita tidak perlu lagi nanya kamu datang terlambat, ini sudah 15 menit kamu terlambat, tidak perlu lagi. Terus terlambat, sudah ambil sampah sana, lari keliling lapangan, itu berarti kan bukan posisi kontrol manajer atau bukan melalui segitiga restitusi. Jadi kita tanya dulu, oh terlambat. Kalau ini apa namanya? Setelah kita ngomongkan, kita nanyakan kenapa terlambat, tidak kita tanya mengapa,
apa penyebab siswa tersebut datang terlambat? Apa yang menyebabkan siswa tersebut datang terlambat? Terus untuk menstabilkan identitas, kita ngomong dulu, terlambat itu biasa, bukan sesuatu hal yang salahnya fatal. Semua siswa, setiap orang itu pasti pernah melakukan datang terlambat. Nah, tapi kira-kira apa sih yang menyebabkan kita itu terlambat? Oh Bu, aku bangun kesiangan katanya kan. Bangun kesiangan Bu, makanya saya terlambat. Oh, berarti faktor datang terlambat itu karena bangun kesiangan. Jadi kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya kalau kalau siswa tersebut, kalau kamu besok tidak terlambat lagi, bagaimana kira-kira? Oh, berarti aku harus bangunnya lebih pagi, Bu. Jadi aku tidak terlambat lagi. Nah, apakah kalian siap dengan itu? Apakah kalian menyadari bahwa itu salah? Iya, Bu, aku salah. Pasti mereka mengakui. Tapi dengan syarat tadi yang pertama jangan dimarah dulu, Bu. Ditanya dulu. Sebelum ditanya pun kita harus ngomong dulu, oh datang terlambat itu suatu hal yang bukan menakutkan, bukan hal yang dianggap itu sudah kesalahan yang besar sekali siswa tersebut, bukan. Tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah itu baru kita menanyakan apa alasan dia datang terlambat. Setelah dia mengatakan alasan tersebut, baru kira-kira mereka sendiri, siswa sendiri yang berpikir bagaimana sih caranya agar tidak datang terlambat lagi. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu siswa yang menyadari bahwa kesalahan itu dia perbuat dan akhirnya dia sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Bu. Ada yang rekan-rekan lain silakan raise hand mungkin kalau ingin ditambahkan. Mungkin pakai demonstrasi, Bu. Aku jadi muridnya jadi. Ya. Pakai demonstrasi langsung Pak Yahya ya. Oke, boleh. Oke, boleh ya. Assalamualaikum, Bu. Tadi Bu Waalaikumsalam. manggil saya, gimana Bu? Ada apa, Bu? Nah. Oh, Pak oh Yayep. Ya, Bu. Terlambat. Ya sudah, coba sini dekat Ibu. Yayep datang terlambat itu biasa, mungkin kesiangan atau lain sebagainya. Tidak, bukan Yayep saja yang sering datang terlambat. Setiap Ya, Bu. orang itu pasti bisa melakukan datang terlambat ya Yayep ya. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau Yayep datang terlambat ini kira-kira apa penyebabnya Yayep? Tidur kesiangan, Bu. Tidur kesiangan, begadang, main game malam tadi ya. Iya, Bu. Nah, jadi tidur kesiangan, akhirnya datang terlambat. Kan Yayep tahu keyakinan kelas kita itu salah satunya kan tidak boleh datang terlambat. Nah, Yayep sudah tahu, tapi Yayep tadi kesiangan kan. Nah, Iya, Bu. kira-kira kalau besok Yayep biar keyakinan kelas itu ditepati dan dipatuhi itu kira-kira Yayep besok datangnya bisa terlambat lagi atau tidak? Kurang yakin, Bu. Kurang yakin. Karena kurang yakin. Kalau kurang yakin itu kenapa kurang yakin ya, Yim? Hobi main game, Bu. Hobi main game. Nah, kira-kira penyebabnya kan karena karena Yayep tadi main game terus tuh, makanya bangunnya kesiangan. Nah, kita kan masuknya keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Jadi kalau main gamenya terus kurang yakin, besok berarti terlambat lagi tuh. Nah, kalau terlambat lagi itu kira-kira bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Ya, saya jadi jarang belajar, Bu. Ya, jarang belajar. Kok terlambat kan, ketinggalan pelajarannya. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, bagaimana kira-kira Yayep punya solusinya? Biar datangnya tidak terlambat, gamenya masih tetap jalan, dan belajarnya jadi pas waktunya. Dengan cara apa? Ya, mungkin membatasi bermain game, jadi bisa tidur lebih awal, Bu. Biar bisa bangun pagi-pagi. Itu ide Yayep ya, kira-kira seperti itu. Jadi batasi gamenya, jadi
tidurnya lebih awal dan bisa bangun pagi-pagi. Kalau bangun pagi-pagi itu akhirnya tidak terlambat ya. Iya, Bu. Jam berapa tidur awalnya? Ya, tidak terlambat. Oke, jadi Yaya paham dengan itu Berhentilah dan pula yakin. main game Pak Yayep. Awalnya Iya, besar main game terus. Jadi bisa diterapkan mungkin ya, ya besok kita coba kita terapkan, kita sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Silakan duduk dan besok saya lihat lagi perkembangannya apakah Yayep sudah bisa mengontrol dirinya, karena kan keyakinan kelas itu harus dari dalam diri kita sendiri. Oke, Yep? Iya, Bu. Ya. Baiklah, Bu. Makasih, Bu. Pamit. Kembali ke kelas. Assalamualaikum. Salam. Ibu Dar, aku nak ketawa. Bandel nih yang Yayep itu Bu, jewer baik Bu. Galak tidur di kelas, Bu. Ya, Yo, jahil pula Bu, dia itu Bu. silakan Ibu. Ya. Selanjutnya bagaimana Bu Dahlia? Ada Oh, Oh iya. iya, Bu. Jadi di akhir ya, penyelesaian di akhir itu siswanya punya kesadaran sendiri ya, Iya. dan dia bisa mengatasi dan menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi endingnya itu siswa itu sendiri Menemukan. yang bisa menyelesaikannya itu. Itu di akhir yang saya simpulkan ya. Ya mudah-mudahan begitu siswanya tetap selalu menyadari kan kesalahannya. Itu saja ya, terima kasih. Jadi sudah terbayang ya Bapak Ibu guru, artinya untuk menerapkan restitusi itu kira-kira seperti tadi ya yang ini simulasikan oleh Pak Yaya dengan Ibu Trinanda tadi. Nah, terima kasih. Ini sangat memberikan wawasan ya, inspirasi ya. Jadi sama-sama menambah pengetahuan kita ini tentang restitusi malam ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Trinanda? Waktunya masih adakah? Sudah sepertinya Pak Yayep untuk ininya sudah 3 pertanyaan. Nanti cukup sepertinya. Sudah cukup ya? Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ibu Trinanda tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Trinanda dan juga tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menambah wawasan, karena memang di kelas, di sekolah tentunya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Nah, harapannya tentunya setelah kita mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif ini, kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, nilai-nilai positif, serta menumbuhkan motivasi internal dari diri siswa agar memang motivasi itu benar-benar dari dirinya sendiri untuk dia menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kita berada di akhir kegiatan acara ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup acara ini, sebelumnya kita berfoto bersama dulu. Saya pimpin. Oke, ke 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Helen, fasilitator, Ibu Dahlia, Ibu Suryanti, teman-teman guru penggerak, Ibu Trinanda. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga acara kita ini dapat kita terapkan kegiatan ini. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri kegiatan diseminasi oleh Bu Trinanda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu, Bu Dalia, Pak Agus, Pak Erni, Pak Faizal.